Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Anak-anakku sekalian, baik putra maupun putri kelas 6 MI Bahrul Ulum Tambak Beras Jombang, alhamdulillah pada pagi hari ini Pak Bas bersuah kembali di depan anak-anak untuk menyelesaikan materi nahwu. Kebetulan pada pertemuan yang kelima kemarin anak-anak sudah dijelaskan tentang babul masdari. Akan tetapi untuk pertemuan yang keenam ini Pak Bas ingin menjelaskan kembali babul masdari supaya anak-anak semakin faham dan semakin jelas. Baiklah anak-anak, sebelum materi kita mulai, mari kita membaca suratul Fatihah. Mudah-mudahan kita selalu mendapatkan keberkahan, kemanfaatan dari Allah Subhanahu wa taala. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin, arrahmanirrahim, maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Baiklah anak-anak, langsung sama lihat papan tulis yang ada di depan anak ini. Pak Bas akan kembali menjelaskan tentang babul masdari. Kemarin sedikit sudah saya jelaskan bahwa babul masdari, masdar itu nama lain dari maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak. Dan cara membuat maf'ul mutlak itu berasal dari sighah isim masdar. Kalau kita mentasrif kalimat fi'il, terutama fi'il madhi, maka pada urutan yang ketiga itu dinamakan sighah masdar. Seperti lafadz qoma yaqumu qiyaman. Lafadz qiyaman itu dinamakan sighah masdar. Itu nanti yang menjadi bahan atau bekal untuk membuat yang namanya maf'ul mutlak. Kenapa kok maf'ul mutlak itu berasal dari masdar? Karena maf'ul mutlak itu berhubungan sekali dengan amilnya, dengan pekerjaannya, sehingga maf'ul mutlak itu berasal dari sighah isim masdar amilnya. Contoh yang lain, nasara yansuru nasron. Lafadz nasron itu nanti bisa dibuat untuk menjadi maf'ul mutlak. Sebelum saya akan membahas masdar kembali anak-anak, coba perhatikan, saya akan menjelaskan beberapa pengertian tentang kalam. Bukan kalam yang ada pada babul kalam, tapi kalam itu menurut Pak Bas atau pernah saya pelajari di kitab-kitab itu, kalam itu dibagi dua anak-anak. Yang pertama adalah kalam umdah. Kalam umdah. Saya perhatikan, kalam itu ada dua. Kalam itu ada dua. Yang pertama dinamakan kalam umdah. Kalam umdah. Yang kedua dinamakan kalam fudlah. Kalam fudlah. Apakah yang dinamakan kalam umdah? Kalam umdah itu adalah antara tarkib yang satu dengan tarkib yang lain itu tidak bisa dipisah-pisahkan, artinya menjadi satu kesatuan. Andai kata salah satu itu dibuang, maka akan merusak kefaedahan kalam, kemufidahan kalam. Maka kalam yang ada dalam penjelasan tersebut itu dinamakan kalam umdah. Kalam yang tidak bisa dibuang, antara bagian yang satu dengan bagian yang lain tidak bisa dibuang, harus selalu bersama-sama. Salah satunya tidak boleh dibuang, itu dinamakan kalam umdah. Kalam yang menjadi bagian atau banon dari sebuah kalam.
itu dinamakan kalam umdah. Contohnya seperti fa'il, fi'il, dan fa'il. Fi'il dan fa'il ini dinamakan jumlah fi'liyah, tapi dalam bahasa lain bisa dikategorikan kalam umdah. Ini tidak bisa dipisah-pisahkan antara fi'il dan fa'il. Andai katanya fa'ilnya dibuang atau fi'ilnya dibuang, maka kalam ini sudah rusak, tidak menjadi kalam lagi. Itu dinamakan kalam umdah. Seperti yang contoh yang lain seperti mubtada dan khobar, ini juga dinamakan kalam umdah. Andai kata mubtada'nya dibuang tanpa ada alasan yang lain, atau khobarnya dibuang karena tanpa ada alasan yang lain, maka akan merusak kemufidahan kalam, kefaedahan kalam, kesempurnaan kalam itu akan rusak apabila salah satu dari mubtada dan khobar ini dibuang. Berarti mubtada dan khobar itu juga dikategorikan kalam umdah. Ada contoh lagi, kana wa akhawatuha beserta isim dan khobarnya. Ini juga dikategorikan kalam umdah, tidak boleh dibuang. Isimnya kana tidak boleh dibuang, khobarnya kana tidak boleh dibuang, karena sangat membutuhkan kepada isim dan khobarnya. Artinya karena isim dan khobarnya itu dinamakan kalam umdah. Salah satunya tidak boleh dibuang karena akan merusak karena akhatuha dan isimnya beserta khobarnya, akan merusak kesempurnaan pekerjaan kana. Kana kan tarfaul isma wa tansibul khobar. Bila salah satunya dibuang, isimnya atau khobarnya, maka kana itu petugasnya akan rusak, akan berantakan, sehingga kana wa akhwatuha beserta isim dan khobarnya itu juga dikategorikan kalam umdah. Ada juga inna wa akhwatuha beserta isim dan khobarnya, ini juga sama dengan kana, termasuk kalam umdah, tidak boleh dibuang, isimnya tidak boleh, khobarnya tidak boleh, karena menjadi satu kesatuan. Kalau dibuang salah satunya, maka tugas inna akan rusak. Zaman masih ingat, inna itu tugasnya tansibul isma wa tarfaul khobar, menasabkan mubtada untuk menjadi isimnya dan merafakkan khobar untuk menjadi khobarnya. Berarti inna wa akhwatuha beserta isim dan khobarnya itu juga dikategorikan kalam umdah. Yang kelima, maf'ul duanya donna wa akhwatuha. Maf'ul duanya donna wa akhwatuha. Donna wa akhwatuha. Maf'ul duanya donna wa akhwatuha. Ini juga termasuk kalam umdah, karena kalau maf'ul dua itu dibuang salah satu, maka tugas donna menjadi tidak berlaku atau rusak. Donna wa akhwatuha kan tugasnya tansibul mubtada'a maf'ulan awalan wa tansibul khobaro maf'ulan thaniyan bisyarti dzikril fa'ili qablahuma awalan, menasabkan mubtada untuk menjadi maf'ulnya yang pertama dan menasabkan khobar untuk menjadi maf'ulnya yang kedua, dengan syarat donna wa akhwatuha tersebut disertai dengan fa'ilnya. Ada lagi yang dikategorikan kalam umdah, ya, la al amilatu amala inna beserta isim dan khobarnya, ini juga termasuk kalam umdah. Salah satunya tidak boleh dibuang, penjelasannya seperti penjelasan pada lafat-lafat atau isim-isim yang ada di atasnya ini.
Berarti la al-amilatu amala inna itu juga isim dan khobarnya tidak boleh dibuang karena termasuk kalam umdah. Salah satunya tidak boleh dibuang seperti maf'ul duanya dzonna wa akhwatuha, inna wa akhwatuha dan sebagainya. Berarti fi'il fa'il mubtada khobar kana wa akhwatuha dan isim khobarnya, inna wa akhwatuha isim dan khobarnya, maf'ul duanya dzonna wa akhwatuha, la al amilatu amala inna dan isim dan khobarnya ini dikategorikan kalam umdah, sehingga tidak boleh dibuang salah satunya karena akan mengakibatkan kerusakan dalam kesempurnaan kalam, sehingga tidak bisa menjadi kalam yang sempurna lagi karena salah satunya dibuang. Berarti fi'il fa'il mubtada khobar sampai dengan la al amilatu amala inna ini dikategorikan kalam umdah. Kalau sudah, yang kedua adalah kalam fudlah. Kalam fudlah. Kalam fudlah. Yang kedua adalah kalam fudlah. Kalam fudlah. Kalam fudlah itu kalam yang bagaimana Pak? Kalam fudlah itu, kalam fudlah itu tugasnya hanya memberikan kesempurnaan kepada suatu kalam tapi tidak bagian dari suatu kalam. Itu kalam fudlah. Kalam yang menyempurnakan dari suatu kalam yang sempurna. Contohnya begini. Ini doroba Khalidun. Doroba wis ngepuk sapa Khalidun Khalid. Lafadz doroba Khalidun itu sudah dikategorikan kalam karena sudah berfaedah. Ketika orang memahami lafadz doroba Khalidun, orang itu sudah paham bahwa Khalid adalah orang yang memukul. Berarti Khalid itu orang yang memukul. Berarti orang melihat lafadz doroba Khalidun, wong wis paham nek Khalid iku ngepuk. Ini sudah kalam. Untuk lebih sempurna, Khalid butuh objek, butuh sesuatu yang dipukul, maka muncullah lafadz doroba Khalidun al-kalba. Al-kalba itu kedudukannya menjadi maf'ul bih untuk menyempurnakan kalam yang sudah sempurna, yakni lafadz doroba Khalidun. Nah, berarti kalam fudlah itu kalam yang untuk menyempurnakan kalam yang sudah sempurna. Andai kata kalam fudlah itu dibuang nak, maka tidak akan merusak kefaedahan kalam. Seperti contoh kedudukan seperti maf'ul bih ini. Maf'ul bih ini dikategorikan kalam fudlah. Contohnya doroba Khalidun al-kalba. Al-kalba ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih ini menjelaskan kalam yang sudah sempurna, yakni lafadz doroba Khalidun, doroba wis ngepuk sapa Khalidun Khalid. Ini sudah menjadi kalam, sudah dinamakan jumlah fi'liyah, jumlah yang terdiri dari fi'il dan fa'il. Al-kalba ini tugasnya hanya untuk menyempurnakan kalam yang sudah sempurna. Khalid ngepuk, wong wis paham. Khalid tidak makan, Khalid tidak minum, Khalid memukul. Khalid tidak menulis, tidak membaca, Khalid memukul. Cuma orang pasti tanya, Khalid sing dipukul itu sapa? Utawa sing dipukul itu apa? Ternyata yang dipukul Khalid adalah anjing. Al-kalba. Al-kalba ini kedudukannya menjadi maf'ul bih. Maf'ul bih ini dinamakan kalam fudlah. Yang kedua Pak, termasuk kemarin, yakni maf'ul mutlak. Lah, maf'ul mutlak yang diterangkan Pak Bas kemarin itu juga dikategorikan kalam fudlah. Kalam fudlah banyak sekali kalam fudlah. Ada khal, ada tamyiz, itu dikategorikan kalam fudlah. Ada maf'ul li ajlih, ada maf'ul ma'ah, itu juga dikategorikan
kalam fudlah banyak sekali, ada dhorof, ada hal, ada tamyiz, ada maf'ul li ajleh, ada maf'ul ma'ah, ada maf'ul ma'ah. Ini dikategorikan dalam pengertian kalam fudlah, kalam yang menyempurnakan, kalam yang sudah sempurna. Andai kata dibuang tidak merusak kefaedahan atau kesempurnaan kalam sebelumnya. Seperti doroba khalidun, meskipun tidak ada lafaz al-kalbah, ini sudah dinamakan kalam, karena ketika orang melihat doroba khalidun, orang sudah paham bahwa doroba khalidun itu artinya Khalid memukul, sudah bisa dipahami maksudnya. Karena kalam adalah susunan yang terdiri dari dua kalimat atau lebih yang bisa dipahami maksudnya. Doroba Khalidun maksudnya Khalid memukul, supaya lebih sempurna ditambahi lafaz al-kalba. Al-kalba kedudukannya menjadi maf'ul bih atau objek untuk menyempurnakan doroba Khalidun. Kalau sudah paham maf'ul mutlak, dhorof, khal, tamyiz, maf'ul li ajli, maf'ul ma'ah, itu juga dikategorikan kalam fudlah. Sudah paham ya? Nek wis paham, Pak Bas akan menjelaskan maf'ul mutlak kembali. Maf'ul mutlak yang notabene-nya berasal dari isim masdar. Isim masdar. Jadi maf'ul mutlak itu bukan maf'ul bih. Maf'ul bih itu objek, kalimat isim yang terkena sasaran pekerjaan. Tapi kalau maf'ul mutlak bukan kalimat isim yang terkena sasaran pekerjaan, tapi punya tujuan-tujuan yang lain. Makanya maf'ul mutlak itu kalau dikasih definisi, maf'ul mutlak ialah isim masdar yang dibaca nasab, yang dinasobkan oleh amilnya dengan tujuan-tujuan tertentu, punya maksud-maksud yang lain, punya kegunaan-kegunaan yang lain, tujuannya di situ. Berarti maf'ul mutlak ialah isim masdar yang dibaca nasab, yang dinasobkan oleh amilnya dengan tujuan-tujuan tertentu. Nah, pada pertemuan kelima kemarin anak-anak sudah dijelaskan oleh Pak Bas tentang cara membuat maf'ul mutlak. Maf'ul mutlak itu berasal dari sighah isim masdar, dari amilnya sendiri, dari amilnya sendiri. Contoh cah enak saja. Nasortu nulungi sapa ingsun Khalidan ing Khalid. Khalidan ini bukan masdar, bukan maf'ul mutlak. Khalidan ini kedudukannya menjadi maf'ul bih karena terkena sasaran nasoro. Aku nasortu nulung sapa ingsun Khalidan ing Khalid, aku nulung Khalid. Nulung ping pira, misalkan nulung ping pira, maka nasoro sampai tasrif dulu untuk mencari masdar nasoro yang suruh. Masdarnya adalah nasron. Nasron kita letakkan di sini. Nasron. Aku nasartu nulung sapa ingsun Khalidan ing Khalid, nasron kelawan nulung temenan. Kata-kata temenan ini itu berarti tujuan nasron atau maf'ul mutlak ini tujuannya adalah untuk mentaukidi kepada amilnya. Itu salah satu faedah, untuk mentaukidi kepada amilnya. Amilnya itu lafaz nasoro ini, pekerjaannya ini amil, nasron ini mentaukidi. Cara diterjemah dalam bahasa Indonesia, aku benar-benar nulung Khalid, aku benar-benar nulung Khalid. Bahasa kitabnya nasortu nulung sapa ingsun Khalidan ing Khalid, nasron kelawan nulung temenan. Seperti itu. Maka nih Khalidan yang nasab, nasron yang nasab ini punya kedudukan yang berbeda
Kalau kholidan menjadi maf'ul bih. Kalau nasron menjadi maf'ul mutlak, karena tujuan maf'ul bih dengan tujuan maf'ul mutlak itu tidak sama. Nek maf'ul bih itu isim yang terkena sasaran pekerjaan sebagai objek, tapi kalau maf'ul mutlak sasarannya adalah diantaranya mentaukidi kepada amilnya, mentaukidi kepada amilnya. Amilnya lafaz nasara ini seperti itu. Saya kasih keterangan tujuan-tujuan masdar atau maf'ul mutlak. Faedahnya masdar itu ada 3, nak, supaya seman tahu. Faedahnya masdar ada 2. Tujuan masdar atau faedahnya masdar. Faidatul masdari, faidatul masdari, faidatul masdari itu ada 3. 1, al-mu'akkidu, al-mu'akkidu li'amilihi. Ini tujuannya, li'amilihi, mentaukidi kepada amilnya. Amil itu pekerjaannya, mentaukidi kepada amilnya. Contohnya kayak tadi mau, nasartu nulung sapa ingsun kholidan ing Khalid nasron kelawan nulung temenan. Kata-kata temenan ini berarti nasron ini mentaukidi kepada lafaz nasartu. Aku nulung Khalid, aku nulung nasartu, nulung sapa ingsun Khalidan ing Khalid nasron kelawan nulung temenan. Nasron di sini kedudukannya menjadi maf'ul mutlak yang tujuannya adalah al-mu'akkidu li'amilihi, mentaukidi kepada amilnya. Paham ya? Mas paham. Yang kedua, Cak, tujuannya apa masdar itu? Yang kedua adalah al-mubayyinu, al-mubayyinu li nau'i amilihi, al-mubayyinu li nau'i amilihi, menjelaskan perumpaan atau macam-macam amilnya, perumpaan amilnya. Contohnya Pak, kita pakai contoh yang mudah saja. Nasartu nulung sapa ingsun Khalidan ing Khalid nasra akhihi, nasra akhihi. Nasro akhihi ini menjadi maf'ul mutlak, tapi tidak sama dengan maf'ul mutlak nasron ini. Kalau nasron ini berfaedah al-mu'akkidu li amilihi, tapi nasroh di sini berfaedah al-mubayyinu li amilihi, menjelaskan macam-macam amile. Nasartu nulung sapa ingsun Khalid dan ing Khalid nasro akhihi kelawan kaya nulung dulur lanange Khalid. Aku nulung Khalid iku kaya olehku nulung nang dulure Khalid. Kata-kata kelawan koyo itu perumpamaan. Seperti mirip. Nah, kata-kata mirip seperti itu namanya al-mubayyinu li nau'i amilihi. Kelawan koyo iku al-mubayyinu linau'i am, kelawan koyo oleh kunulung nang Khalid. Kata-kata kelawan koyo oleh kunulung nang Khalid iku berarti maf'ul mutlak nasro ini itu berfaedah al-mubayyinu linau'i amilihi. Paham ya? Ya Pak, paham. Kalau nggak paham tidak jelas namanya. Saya ulang kembali. Berarti lafaz nasro di sini nak itu nggak sama dengan nasron di sini. Nasron di sini itu berfaedah al muakkidu li amilihi. Amil iki. Nasortu iki amil nasoro iki. Nasortu iki amil iki. Nah, sing nasron itu mentaukiti amil iki. Aku nulung ing Khalid nulungi temenan. Kelawan nulung temenan. Maknane aku bener-bener nulung Khalid. Berarti kata-kata nasron ini menguatkan nasortu, menguatkan lafaz nasartu. Aku nulung temen,
nulung nang sapa? Khalid. Khalid maf'ul bih. Kata-kata temen itu cukup menggunakan masdar yang terbuat dari amilnya sendiri, jenenge amile dhewe. Ini namanya nasron yang berfaedah al-mu'akkidu li amilihi. Yang kedua itu nasro ini juga berasal dari amilnya sendiri ini, tapi faedahnya atau tujuannya berbeda. Kalau ini tujuannya linau'i amilihi, menjelaskan perumpamaan amilnya. Aku nulung Khalid iku kaya nulung dulure Khalid, berarti aku bertahu nulung Khalid ya tahu nulung dulure Khalid. Mirip kejadiane, aku nulung Khalid pas tiba teko sepeda, aku tahu nulung dulure Khalid ya tiba teko sepeda. Itu ada kemiripan, berarti nasro di sini ini bertujuan al-mubayyinu linau'i amilihi. Yang ketiga aja tujuannya masdar itu adalah al-mubayyinu li adadi amilihi. Tujuannya masdar yang ketiga adalah menjelaskan bilangan. Tahu bilangan? Bilangan 1, 2, 3, 4, 5 dan seterusnya, itu namanya bilangan. Amilnya, pekerjaannya itu ping piro dhek nglakoni. Nah, ping piro dhek nglakoni nanti dijelaskan dengan yang namanya masdar atau maf'ul mutlak. Contohnya Pak, mudah saja, pakai nasoro aja, cek familiar sama cek gak bingung pahami. Nasor tuh Khalidan, aku nulung Khalid. Ping piro, gak usah dikei bahasa Arab 2 kali, ngoleki bahasa Arab 2 kali wopo, cukup pakai masdar yang ditasniahkan, nasrotaini. Ya, nasrotaini ini adalah sagot masdar yang kedudukannya menjadi maf'ul mutlak, isim masdar yang berasal dari amilnya sendiri ini, tapi tujuannya tidak seperti nasron, tidak seperti nasro akhihi, tapi tujuannya adalah al-mubayyinu li adadi amilihi, menjelaskan bilangan-bilangan amilnya. Aku nulung ing Khalid ping piro, nasro ini kelawan 2 kali tulungan, 2 kali pertolongan. Aku nulung Khalid ping pindho. Kata-kata ping pindho cukup pakai masdar nasrotaini, masdar yang berasal dari amilnya sendiri. Begitu anak-anak, paham ya? Berarti faedahnya masdar ada 3. Yang pertama adalah al-mu'akkidu li amilihi, mentaukidi, menguatkan kepada amilnya. Yang kedua al-mubayyinu li nau'i amilihi, menjelaskan macam-macam amilnya atau perumpamaan amilnya. Yang ketiga adalah al-mubayyinu li adadi amilihi, menjelaskan bilangan amilnya. Aku nulung Khalid ping pindho. Kata-kata ping pindho cukup kita buatkan masdar yang berasal dari amilnya, nasrotaini, 2 kali, seperti itu. Nah, kemarin Pak sudah dijelaskan Pak, katanya masdar itu ada 2, ada masdar lafzi, ada masdar maknawi. Itu maksudnya gimana? Oh, kalau masdar lafzi kemarin itu masdar dilihat dari lafadznya dan maknanya. Nek lafadz karo maknane podo, ini kan nasoro karo nasron kan lafadznya berasal dari lafadz yang sama. Berarti nasron, nasro, nasrota ini itu dinamakan masdar lafzi, masdar lafzi karena lafadz dan maknanya itu sama dengan amilnya. Dengan amilnya podo, dari satu paket nasoro yansuru nasron. Nah, seperti itu. Seperti itu, berarti lafadz dan maknanya podo. Podo. Itu namanya masdar lafzi. Si masdar maknawi Pak, seperti kemarin kayak lafadz jalasa, itu dicari masdarnya kan julusan. Qa'ada dikasih masdarnya kan qu'udan. Ini saman balik saja. Jalasa itu manane ya lungguh,
Qa'ada iku ya lungguh, qa'ada digawe amile jalas julusan, jalasa digawe amile qu'udan, berarti qu'udan kanggo jalasa, julusan kanggo qa'ada. Seperti ini contohnya, qa'ada lungguh sapa Khalidun Khalid, julusan kelawan lungguh temenan, utawa jalasa lungguh sapa Khalidun Khalid, qu'udan kelawan lungguh temenan. Ini dinamakan masdar maknawi karena lafate gak podo tapi maknane podo. Lafate ora podo, maknane podo, iku diarani masdar maknawi. Itu dilihat dari lafadznya, bukan dilihat dari faedahnya. Kalau faedahnya tetap telu, meskipun faedahnya itu al-mu'aqidu li amilihi, al-mubayyinu li nawi amilihi, al-mubayyinu li adadi amilihi. Kalau lafadz dan amil karo masdar ini kok podo lafate, ini juga dinamakan masdar lafdi. Masdar lafdi cuma faedahnya yang berbeda, begitu. Si dinamakan masdar lafdi. Masdar maknawi itu dilihat dari makna dan lafadznya. Amil dan masdar bila makna dan lafadznya sama dinamakan lafdi, bila hanya sama dalam maknanya saja dinamakan maknawi. Begitu anak-anak. Baiklah anak-anak, kiranya cukup sekian dulu, kurang lebihnya mohon maaf. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.